Hai guys, selamat datang di Kubaryu Channel. Nah, sebelumnya nonton dulu Kuliner Bareng Yuk episode 9 part 1 karena ini adalah lanjutan dari part 1. Jadi ini adalah video part 2 untuk makanan khas Gorontalo. Nah, di video part 2 kali ini kita akan nge-review tentang kue tradisional khas dari Gorontalo. Nah, jadi ada 3 jenis kue tradisional khas Gorontalo yang akan kami review di part 2 kali ini. Yang pertama ada sabongi, yang kedua ada popolulu, dan yang ketiga adalah hungaloloyo. Itu kami juga akan nge-review pisang goreng, lebih tepatnya pisang raja yang enak banget pastinya. Nah guys, kita udah mulai masuk ke dessert ataupun makanan penutup. Dan ini adalah salah satu dessert ataupun makanan penutup khas Gorontalo. Nah, seperti yang kita udah jelaskan tadi, di sini kita ada popolulu, ada sabungi, dan ada Hungaloloyo. ya. Rada susah ya, say. Nah, terus di sini aku akan cobain sabungi, Vita akan cobain Si Hungaloloyo aja ya. Nah, dan kita berdua mau sharing, mau coba yang popolulu. Iya, karena kebetulan yang popolnya juga ukurannya mini ya. Iya. BTW sebenarnya ukuran normalnya itu agak besar. Cuman kebetulan di rumah makan nih atau di tempat jualan kue yang kita beli itu dia spesialis yang kecil-kecil ya. Iya. Si popolulunya ini guys ada isian gula merah atau gula aren di dalamnya guys. Nah, popolulu ini kalau nggak salah terbuat dari umbi-umbian gitu deh, guys. Ya, kita cobain aja. Kita coba ya. Bismillah. Enak. Dan ini karena dia terbuat dari umbi-umbian gitu, jadi dia lembut banget. Dan si gula arennya itu kasih tekstur crispy gitu ya. Nah, kalau untuk sabungi sendiri, dia itu di bagian luarnya terbuat dari tepung yang dibuat dari singkong. Yes. Nah, sebenarnya sabungi ini ada di daerah lain juga ya, namanya kalau nggak salah combro ya. Iya, combro, tapi isiannya beda. Isiannya beda. Kalau di Gorontalo, si sabungi ini di bagian dalamnya itu isi pisang. Iya. Itu yang membedakan dengan daerah lain mungkin ya. Iya, tapi sekarang juga di tempat yang kita beli ini juga ada isian ikan, tapi tadi kita ordernya isiannya ikan ya, isiannya pisang karena itu lebih apa ya, lebih asli dari Gorontalo gitu guys. Gitu. Dan ukuran sabung ini sebenarnya agak besar ya. Yes. Sama kayak si popolulu tadi, Yeah. dia sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan yang ini. Yeah. Cuman yang tempat makan tadi spesialis yang mini guys, Yeah, yang kecil-kecil. gitu. Jadi dia unik, gengs. Nah, punya aku luarnya ini sama kayak si sabongi itu. Jadi luarnya itu tepung dari singkong atau ubi, tapi di dalamnya itu pakai gula aren plus ada kelapa. Nah, di dalamnya itu ada gula aren sama kelapa. Ini sabunginya itu isi pisang guys, jadi dia tidak ada isi gula merah. Kalau si Vita kan ada gula merah, kalau ini enggak. Tapi ada juga yang isi ikan. Bismillah. Bismillah. Nah guys, untuk si sabunginya sendiri, aku suka, jujur aku jauh lebih suka yang sabungi mini gini dibandingkan sabungi yang besar. Kenapa sabungi yang mini ini teksturnya itu jauh lebih lembut dibandingkan yang ukuran gede? Gak tahu kenapa. That's why kenapa aku lebih suka yang mini ini. Dan rasanya enak banget. Dia bukan yang terlalu manis gitu, karena sekali lagi kita berdua tidak suka dessert yang terlalu manis. Ya. Ini pas banget manisnya, bukan yang nggak ada rasa juga, enggak. Dia ada manis tapi nggak terlalu manis. Terus lembut, sabunginya ini aku suka karena dia tuh lembut. Apalagi ini makan panas-panas ya, baru selesai dimasak, baru selesai digoreng, langsung dimakan. Punya aku juga sama, dia lembut karena juga si hungaloloyo ini setahu aku ya, dia harusnya masih lebih besar, cuman ini
ukurannya lebih sedang, nggak kecil, dan isiannya masya Allah banyak banget. Si parutan kelapa sama gula aren, dan sekali lagi nggak terlalu manis, jadi which is masih masuk banget di selera aku. Dan ini tuh biasanya jadi cemilan pagi atau mungkin siang atau sore kalau misalkan kalian lagi kayak santai sama keluarga. Biasanya kalau aku nih pribadi, aku sama keluarga biasanya duduk di teras rumah sambil ngopi, makan ini sama sabungi sama si Popolo juga. Biasanya itu tuh aku kayak bisa quality time bareng keluarga gitu. Apalagi kalau misalkan dulu waktu aku zaman SD SMP itu masih berasa banget sih kayak zaman dulu banget gitu. Tapi sekarang juga Desway masih banyak banget yang yang masih membudayakan quality time bareng keluarga sambil ngopi di teras rumah sambil makan cemilan ala Gorontalo gini. Wah, kangen sih. Ini enak banget dimakan barengan dengan minum kopi ataupun teh, mantap banget ya. Dan kalau nggak salah kalau di Gorontalo itu waktu kita kecil ada yang lewat di jalanan gitu ya, sambil teriak sabongi Popolulu. Ya, jadi buat kalian yang mungkin yang nonton orang Gorontalo asli kayaknya kayak langsung nostalgia gitu ya zaman dulu. Mungkin di tahun 90-an, 98 ke atas sampai tahunnya 2000 ya, sampai 2005 mungkin masih ada. Sekarang juga masih ada, cuman udah udah jarang banget ya. Kebanyakan sekarang kita belinya itu kalau bukan di pasar atau enggak di toko-toko kue ya. Alhamdulillah kita menemukan toko kue ini dari toko kue Narwati. Nanti alamatnya aku cantumin di bawah, di Hulawa, Telaga. Dia tuh spesialis menjual jajanan pasar dan kue-kue tradisional Gorontalo guys. Kalau kalian pengen cobain langsung aja dikepoin. Ada di GrabFood, namanya adalah kue tradisional Narwati. Ya, nanti bakalan di mention di description box below. Nah, ini adalah makanan terakhir. Jadi ini bisa dibilang makanan appetizer atau snack, bisa dibilang dessert juga. Jadi tergantung. Kalau kita sih sebutnya snack ya, appetizer. Nah, yang terakhir ini adalah pisang goreng. Nah, untuk pisang goreng di daerah Gorontalo sendiri ada berbagai macam. Ada pisang pagata, ada pisang goroho, ada pisang raja, pisang sepatu, dan berbagai macam pisang lainnya. Cuman yang paling kita suka adalah pisang raja. Aku juga kurang tahu pisang raja itu bahasa Indonesianya apa. Kalau yang jelas kalau di daerah Gorontalo dia disebutnya sebagai pisang raja. Kalau perbedaan pisang raja sama pisang yang lainnya, biasanya si pisang raja itu dia lebih enak kalau dimasak atau digoreng pada saat dia sudah matang gitu. Jadi dia kayak nantinya dia akan berasa manis. Terus juga pastinya gurih karena pisang goreng itu kan pasti dipakein tepung basah gitu. Jadi dia bakalan ada crunchy-crunchy-nya, gurih-gurihnya plus manisnya, manis asli dari si pisang. Jadi nggak dicampurin kayak gula, nggak, tapi dia bener-bener manisnya dari pisang itu sendiri gitu. Kalau di daerah Gorontalo pisangnya itu kadang kita makan kita gadoin doang si pisangnya, dan paling sering dicocolin pakai sambal gitu. Nah mungkin kalau di daerah lain pisangnya itu dimakan doang, digadoin doang. Jadi kayak jatuhnya kayak cemilan gitu ya, atau dessert, atau mungkin dipakein coklat keju, dipakein misis atau susu kental manis. Nah emang sih di Gorontalo juga ada yang kayak gitu, ada. Tapi lebih spesifiknya itu kalau di Gorontalo dia lebih sering dimakan pakai sambal. Iya benar. Jadi kayak di Gorontalo, di Manado juga, mungkin di bagian Sulawesi lainnya juga mungkin sama kayak kita. Di daerah Sulawesi terus melipir sedikit ke daerah Maluku
Maluku, Ambon, mungkin sama aja gitu. Mereka juga cara konsumsi pisang goreng itu pasti di kombinasi atau di mix sama dabu-dabu atau sambal gitu. Jadi lebih kayak mungkin kalau misalkan di tempat lain agak aneh mungkin, karena waktu beberapa tahun lalu ada sepupu dari Jawa datang ke sini, terus aku ajakin makan pisang goreng, terus dia kayak rada kaget loh kenapa pisang dimakan pakai sambal gitu kan, karena kan mostly banyak yang tahu pisang itu kan manis gitu, manis ya, rada gurih karena pada saat digoreng dipakai tepung sama ada seasoningnya sedikit, cuman tetap pisang itu manis gitu, terus kayak dikombinasi sama pedes gimana sih rasanya, pasti rada-rada aneh. Tapi kalau misalkan untuk kita terutama di daerah Gorontalo kayaknya itu udah lumrah, udah bukan hal yang baru lagi gitu, karena udah kayak makan pisang goreng kalau nggak pakai sambal atau dabu-dabu tuh kayak Ada yang kurang ya gitu. Jadi kayak apa ya, pisang goreng tanpa sambal bagi kita tuh kayak sayur tanpa garam. yes. Iya, karena kayak udah terbiasa gitu pisang goreng dimakannya pakai sambal. Nah, langsung aja kita cobain Yeah. si pisangnya. Ini dikirimin dari Kak Yayun. Yeah. Pernah kita review, yaitu krepes Yayun. Yeah. Makasih banyak Kak Yayun udah mengirimkan pisang goreng, masya Allah, tabarakallah. Nah, kita cobain dulu yuk. Ya, yang versi original dulu ya. Kita coba. Bismillah. Crispy ya. Iya, crispy banget. Dan kebetulan ini tuh dikirimin panas-panas gitu, jadi kayak wah, Crispy. crispy banget. Seperti yang kita bilang tadi, pisang raja ini memang berbeda dengan pisang lain. Dia ada cita rasa manis ya. Ya, Dia sedikit lebih manis dibandingkan pisang-pisang lain. ya. Manis dari pisangnya ya, bukan karena ditambahin Karena tambahin gula. ya gula atau apa gitu, enggak. Memang originalnya udah Ya. manis ya. Nah, kita mau cobain dulu yuk, dicocol-cocol. Ini pakai sambal terasi ya. Iya, sambal terasi. Kalau di Gorontalo sih macam-macam ya, ada sambal terasi, ada paling sering sih sambal bawang ya, Iya, cuman sambal cabai rawit sama bawang doang. ya, bawang. Terus ada juga sambal roa atau di Gorontalo namanya sambal sagela. Ada macam-macam sih, ada sambal dabu-dabu. Ini paling cocok dengan sambal terasi ya. Iya. Dicocolin pakai si sambal terasi gimana? Enak banget, karena kalau misalkan pisang Jawa kayak gini atau pisang raja biasanya mereka sebut kayak gitu namanya, dia kayaknya cocok banget kalau misalkan di mix atau dikombin sama si dabu-dabu terasi atau si rica terasinya gitu. Dan si sambalnya ini menurut aku juga enak banget. Nah, jadi untuk si sambal terasinya tuh nggak too much ya. Ya. Karena ada beberapa kayak sambal terasi yang terlalu menohok Yes. terasinya. Kalau ini enggak, dia balance. Kalau misalkan si terasinya itu terlalu too much, jatuhnya jadi pahit gitu. Kalau ini enggak. Ya. Dan juga dia rasanya enak, bumbunya pas, terus juga enggak yang terlalu pedes banget, Ya. bukan juga yang terlalu manis. Ya. Jadi aku pribadi yang tidak terlalu suka pedes masih bisa makan. Ya. Gitu. Nah, jadi itu aja aku rasa vlog kuliner bareng Yu atau Kubaryu dari kita berdua. Yes. Nah, jangan lupa di follow Instagram kita ya. Iya. Nanti aku akan cantumin di bawah. Aku Nikiriani 9518. Aku Vita V. Misalnya kalian ada saran kayak makanan apa yang pingin kami review, Iya. kalian bisa langsung komen di bawah atau enggak DM Instagram dari kita berdua. Iya. Kalau kalian ada request langsung aja ya. Nah, itu aja aku rasa. Semoga videonya bisa membantu dan bermanfaat untuk Iya. teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari
referensi Ya. kuliner yang recommended, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Iya, terus juga satu lagi, biar kita juga bisa melestarikan makanan daerah atau makanan khas, mungkin dari Gorontalo terutama, karena kita berdua juga asli Gorontalo. Jadi kayak mungkin yang nonton ini lagi orang Gorontalo tapi lagi di tanah rantau, kayak langsung flashback Tahu. lagi, jadi kayak kangen. Siapa tahu kalian lagi homesick. Yes, bener banget gitu. Jadi semoga bisa ya sedikit-sedikit kasih hiburan lah buat kalian untuk mengobati rasa kangen kampung halaman. Jangan lupa di like, Comment share, and subscribe di YouTube channel Kubaryu ya, karena kita udah ganti channel. Untuk Kubaryu kita udah pisah dengan si Kriani. ya channelnya Niki, biar kalian bisa lebih spesifik kali ya untuk nonton Kubaryu. Oke, jangan lupa nyalakan tombol lonceng Ya, notifikasi notifikasi. agar kalian bisa update video terbaru dari kami. Nah, itu aja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you. Bye. Bye, assalamualaikum.